Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Senin. Mari Bapak Ibu Saudara dengan cepat kita buka dalam 1 Korintus 15. Saya akan bacakan lebih dahulu ayat 44. 1 Korintus 15 ayat 44. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Seperti ada tertulis, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan tema, judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah dimulai dari daging dan diakhiri dengan roh. Sekali lagi, dimulai dari daging, diakhiri dengan roh. Bapak Ibu Saudara, perikop ini berbicara tentang kebangkitan. Bagaimana Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa sesungguhnya ada kebangkitan tubuh. Yang dimaksud kebangkitan tubuh ini adalah tubuh rohani. Nah Bapak Ibu Saudara, adanya tubuh rohani karena dimulai dari tubuh jasmani. Demikian juga Adam yang pertama disebut makhluk yang hidup, Adam yang akhir ada roh yang menghidupkan. Nah, setiap orang percaya harus mengerti akan hal ini. Kita semua lahir dari orang tua kita.
di mana kita dilahirkan ke dunia ini, kita sebagai keturunan Adam, kita memiliki tubuh alamiah, tubuh jasmani. Ini yang mengawali saudara. Dan kita semua dikuasai oleh dosa. Karena manusia pertama, Adam, berdosa. Sehingga kita semua sadar bahwa sebagai manusia jasmania, kita semua ada di bawah kutuk dosa. Tetapi karena kasih karunia Allah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan yang datang kemudian bukanlah yang daging, tetapi yang roh. Sehingga Bapak Ibu Saudara memiliki tubuh rohani. Dimulai dari daging, diakhiri dengan roh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita yang sudah menerima tubuh rohani, maka Bapak Ibu Saudara dan saya harus memperhatikan tubuh rohani. Memang Bapak Ibu Saudara, tubuh jasmani membutuhkan makanan dan minuman. Tetapi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari makanan minuman. Bahkan Rasul Paulus mengatakan bahwa darah dan daging tidak ada di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur karena tidak semua orang menerima tubuh rohani. Sebab mereka tidak pernah memiliki atau mereka belum mengalami datangnya yang roh. Semua manusia berdosa karena mereka dari daging. Semua yang hidup ini dari daging. Tetapi ketika yang roh itu datang, maka orang ini akan memiliki tubuh rohani. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mengerti kenapa Rasul Paulus berkata bahwa tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania. Yang mula-mula datang bukan yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengizinkan yang pertama datang itu bukan yang rohani, tapi yang alamiah jasmani. Supaya kita menyadari bahwa daging itu dikuasai dosa. Kemudian datanglah yang rohania. Supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa jangan kita mengakhiri hidup kita dengan yang jasmania. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekarang mengerti, yang datang itu yang rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita dulu daging, kita dulu jasmani, kita tidak mengerti yang rohani. Kalaupun kita melakukan kegiatan-kegiatan rohani pun, sesungguhnya itu kita lakukan dari daging, itulah agamawi. Saudara beragama, saudara ke gereja, saudara pelayanan, tapi semua adalah daging. Sama seperti saya. Karena saya belum menerima yang rohani datang. Belum sadar.
Tetapi ketika yang rohani datang, maka Bapak Ibu Saudara bukan lagi agamawi, tetapi saudara mengerti bahwa saudara memiliki tubuh rohani dan Bapak Ibu Saudara melakukan aktivitas untuk membangun tubuh rohani saudara. Karena yang dibangkitkan bukan yang alamiah, tetapi yang rohani yang dibangkitkan. Manusia rohani kita harus hidup, bertumbuh, dan kuat. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah kita mengakhiri dengan yang daging. Karena darah daging tidak ada dalam kerajaan Allah. Jadi kita ini adalah orang-orang yang spesial. Kita adalah orang-orang yang diistimewakan. Karena semua orang yang belum menerima Tuhan Yesus, mereka tidak memiliki tubuh rohani. Bapak Ibu Saudara, tubuh rohani hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Sedemikian juga apa yang terjadi di Taman Eden. Ketika Adam berdosa, Adam dan Hawa telanjang. Dan kemudian Allah memberikan pakaian kulit binatang. Itu satu tindakan nubuatan bahwa hanya Allah yang bisa menutupi dosa. Hanya Allah Bapa yang bisa memberikan pakaian, yaitu dengan mengorbankan domba dan mengambil kulitnya ditutupkan kepada ketelanjangan manusia. Bapak Ibu Saudara, itu secara daging, tetapi secara rohani Tuhan Yesus dikorbankan, mati di kayu salib. Dan kemudian Tuhan Yesuslah yang menjadi pakaian setiap orang yang terpanggil dan terpilih. Tuhan Yesus itu pakaian kita, saudara. Bapa memberikan Tuhan Yesus supaya kita memiliki tubuh rohani, pakaian rohani, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa sebagai orang Kristen, sesungguhnya yang Bapak Ibu Saudara dan saya hidupi adalah yang rohani. Oleh karena itu, Rasul Paulus berkata bahwa sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa kita harus giat selalu dalam pekerjaan Tuhan? Mengapa orang Kristen harus ke gereja? Mengapa orang Kristen harus pelayanan? Mengapa orang Kristen baca Alkitab? Mengapa orang Kristen berdoa? Mengapa orang Kristen harus melakukan tugas keimaman? Sebab mereka memiliki tubuh rohani. Kalau Bapak Ibu Saudara sadar memiliki tubuh rohani, maka Bapak Ibu Saudara akan memikir-mikirkan yang rohani. Terus bagaimana Pak dengan yang jasmani? Bapak Ibu Saudara, pelihara yang jasmani. Peliharalah yang jasmani. Supaya saudara bisa melakukan hal-hal yang rohani. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki tubuh jasmani. Kita punya jantung, kita punya darah, kita punya otak, kita punya usus, kita punya pencernaan, kita punya kaki, tangan, semuanya pelihara. Dengan cara apa? Makanlah, minumlah, minum vitamin, olahraga, mandi, jaga pola hidup. Hiduplah tertib, hiduplah bersih. Karena yang jasmani ini yang awal. Untuk apa kita pelihara yang jasmani? Supaya saudara bisa beribadah dengan tubuh yang baik.
supaya saudara beribadah dengan tubuh yang sehat, supaya Bapak Ibu Saudara beribadah dengan kelihatan rapi. Dan semua ini membutuhkan dana, membutuhkan uang. Jadi Bapak Ibu Saudara mengerti, memelihara tubuh jasmani untuk supaya tubuh rohani saudara itu bertumbuh. Maka itu jawaban yang benar kenapa orang Kristen harus ke gereja, harus beribadah, karena dia punya tubuh rohani. Dan tubuh rohani ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Tuhan Yesus berfirman, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara mengerti pernyataan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tahu dia datang dengan tubuh jasmani, tetapi Tuhan Yesus bergerak dengan tubuh rohani. Maka itu Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari makan dan minum. Itu artinya bukan kita tidak memerlukan makan minum, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi manusia rohani, tubuh rohani kita harus diberi makan dengan semua kegiatan rohani, pekerjaan Tuhan. Orang Kristen yang tidak pernah memelihara tubuh rohani, saudara, maka mereka akan goyah, mereka akan lemah, mereka akan mudah diombang-ambingkan oleh persoalan dunia. Bahkan mereka mudah sekali disesatkan oleh ajaran-ajaran yang sesat. Berapa banyak orang Kristen saudara tidak mengerti bahwa mereka memiliki tubuh rohani. Malah iblis membodohi mereka, membohongi mereka, supaya mereka hanya memelihara tubuh jasmani. Sedangkan tubuh rohani dianggap sebagai pelengkap, bukan yang utama. Padahal yang dibangkitkan bukan tubuh jasmani. Saudara, tubuh jasmani kita ketika ada di kuburan hancur. Tapi jangan takut, saudara punya manusia rohani. Karena yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Bapak Ibu harus mengetahui, harus mengerti hal ini. Kita memang punya daging, kita memang punya tubuh jasmani, peliharalah itu. Supaya saudara bisa menyelenggarakan yang rohani. Bapak Ibu Saudara, saya sangat sedih. Karena sudah terlalu lama pengajaran di dalam gereja yang mencetak orang Kristen yang tidak lagi mau memikirkan tubuh rohani. Bagi mereka, pekerjaan Tuhan, ibadah, pelayanan dan semuanya itu justru menghambat daging mereka. Justru menjadi penghalang pekerjaan mereka. Mereka menganggap bahwa ke gereja itu hanya pelengkap. Mereka tidak tahu mereka memiliki pakaian Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara pakaian, saudara tahu tanggung jawab Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara memakai pakaian seragam sekolah, berarti tanggung jawab saudara apa? Sekolah. Kalau Bapak Ibu Saudara memakai seragam polisi, maka tanggung jawab Bapak Ibu Saudara menjadi penegak hukum. Kalau seragam yang saudara pakai itu adalah seorang guru, maka Bapak Ibu Saudara harus bertanggung jawab mengajar. Kalau seragam yang saudara pakai menjadi seorang hakim, maka Bapak Ibu Saudara harus bertanggung jawab di dalam pengadilan. Kalau Bapak Ibu Saudara pakaian saudara adalah pengusaha, maka saudara harus bertanggung jawab bekerja sebagai pengusaha. Pakaian
menentukan tanggung jawab kita. Pakaian apa yang kita pakai, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang saya mau tanya, orang Kristen pakai pakaian apa? Pakaian Kristus atau pakaian iblis? Bapak Ibu Saudara, orang Kristen memakai pakaian Kristus. Kalau pakaian kita Kristus, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang kita kerjakan dan kita harus bertanggung jawab. Maka itu kenapa saya memberi judul dimulai dari daging, diakhiri roh. Karena kita tahu kita lahir dari daging jasmani, tanggung jawab dong. Pakaian jasmani kita tanggung jawab. Tapi kita punya pakaian rohani, pakaian Kristus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang-orang egois, orang Kristen. Dia mau pakai pakaian Kristus, ya, dirangkap juga dengan pakaian duniawi. Bagaimana mungkin saudara? Yang lama sudah berlalu. Jadi saudara hari ini tidak pakai pakaian jasmani sesungguhnya. Karena pakaian jasmani itu, hal jasmani daging itu pelengkap saja. Tapi yang utama Bapak Ibu sekarang sudah memakai pakaian Kristus. Lucu sekali Bapak Ibu Saudara kalau saudara melihat contoh seorang polisi pakai pakaian polisi, minta maaf, tetapi dia berenang saudara, pakai pakaian polisi, main-main di kolam renang dengan anak-anak. Lucu saudara. Atau pakaian polisi, kemudian dia memanjat pohon, mengambil buah kelapa atau durian. Saudara, seorang polisi ada di lalu lintas, seorang polisi ada di markas polisian mengurusi hukum. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara hari ini, dan itu sangat miris. Karena hampir sebagian orang Kristen, dia tidak tahu bahwa dia memiliki pakaian Kristus. Hanya para pendeta, pelayan, full-timer, orang-orang sekolah Alkitab saja yang mereka merasakan bahwa pakaian Kristus dan dia harus melakukan tanggung jawab sebagai seorang yang berpakaian Kristus. Karena yang datang itu adalah roh, saudara memiliki tubuh rohani sekarang. Oleh karena itu Rasul Petrus berkata, hendaknya kamu seperti bayi yang baru lahir, yang selalu haus akan air susu yang murni, yaitu firman kebenaran. Melakukan pekerjaan Tuhan, melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang lain melihat kita itu terus menerus ada di gereja, melayani terus, seakan-akan tidak peduli dengan dunia, ya karena kita pakai pakaian Kristus. Loh kalau mereka pakaian pengusaha silakan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang Kristen jika memiliki doktrin keselamatan yang benar, maka seharusnya pengusaha yang memiliki pakaian Kristus, polisi yang memiliki pakaian Kristus, guru yang memiliki pakaian Kristus. Artinya, seorang yang berpakaian Kristus, tetapi mereka menjadi pengusaha, menjadi polisi, menjadi guru. Dan mereka sadar, dimanapun mereka berada, mereka tidak pernah lupa melakukan kewajiban mereka, yaitu pakaian Kristus. Di tengah pekerjaannya mereka tetap meluangkan waktu untuk ibadah. Di tengah usahanya dan tugasnya mereka tetap meluangkan waktu untuk terus membangun manusia rohani. Mereka adalah orang yang digembalakan, mereka rajin dalam pekerjaan Tuhan. Karena menjadi guru, menjadi polisi, menjadi pengusaha bukan tujuannya. Itu adalah pelengkap. Karena yang datang yang pertama alamiah, tetapi yang kemudian itu yang rohania. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, persekutuan kita dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. God bless you all.